Apa kabar Miss X sama saya didampingi Miss X sama Miss Y. Masalahan mungkin menjadi agak tergoreng-goreng sedikit ya, itu agak memanasnya karena ada yang menggoreng-goreng begitu. Sehingga kalau disebut sekarang rame-rame, mumpung ini masih baru pilkada ya, semuanya ngaku oh ini sejalan, pilihlah kami karena sejalan dengan pusat, sejalan dengan pusat. Nah, makanya tidak boleh ada daerah yang bertentangan dengan pusat dong seharusnya. Kan sama berarti sistemnya dengan yang sebelumnya, dengan pakai nilai-nilai. Ketika nilai-nilai juga yang kaya raya bimbelnya kok. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bertemu Bu Dia pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Ini Bu Dia kan kebetulan saya memang sebagai pendidik dan diberi kesempatan untuk bertemu dengan dia yang tentunya wawasannya yang luar biasa di bidang pendidikan gitu ya. Yang ingin saya tanyakan ini gini Bu Dia, kan sekarang itu sudah mulai selesai akhir ujian di semester 1 dan nanti Januari kalau sistem PPDB itu kan ada prestasi, ada zonasi gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kan polemik di bidang zonasi terutama karena kita menteri baru di bidang pendidikan. Begitu juga kemarin sempat saya dengar omongan gitu dari teman-teman juga, ada beberapa yang menyampaikan bahwa zonasi ini akan terus atau akan dihapus seperti itu. Nah, pemerintah sendiri juga belum memberikan statement yang dihapusnya bagaimana, yang diteruskannya bagaimana. Nah, tapi di dalam masyarakat itu banyak sekali sudah adanya polemik bahwa dihapus aja, kalau dihapus itu nanti seperti ini, kalau tidak dihapus itu takutnya di zonasi ini tidak dilaksanakan dengan baik di beberapa sekolah karena itu juga masyarakat mengalami hal-hal seperti itu. Nah, itu menurut Bu Dia itu bagaimana Bu? Apa kabar Miss X sama saya didampingi Miss X sama Miss Y. Iya, zonasi memang ini ya. Jadi sekarang sedang banyak dibicarakan ya, selain yang masalah-masalah seperti gitu, memang zonasi. Oke, cuman saya mau ini juga nih, zonasi ini sebenarnya yang meributkan itu, kalau kita mau jujur ya, yang meributkan itu yang paling rame itu di SMP, SD ke SMP itu paling ribut. Oke, saya mau mulainya dari beginilah. Dari peraturannya dulu ya tentang zonasi supaya ini kita tahu posisi zonasi itu di mana gitu ya. Jadi begini, namanya sistem penerimaan peserta didik baru atau kita singkat PPDB gitu ya. Itu pernah dulu namanya PMB juga pernah, dulu PSB juga pernah ya, kemudian ada PPDB gitu. Itu kita sudah mengalami beberapa cara untuk masuk untuk di sistem PPDB ini. Mulai dari yang dulu sistem tes kalau mau masuk ke sekolah tertentu, ada kemudian akhirnya pakai nilai yang diurut itu pakai nilai EPTANAS kalau dulu ya, mulai EPTANAS murni, kemudian ada ujian nasional dan seterusnya gitu. Nah, ada juga sistem rayon. Rayon ini dulu pernah begini, ada rayon itu yang ditetapkan rayonnya rayon sekolah. Jadi sekolah yang berdekatan ya, itu jadi satu rayon. Ternyata ya ada permasalahan juga begitu. Kemudian akhirnya ada yang rayon ini satu kecamatan. Ada yang lintas kecamatan. Ada yang macam-macam. Ada yang sekolahnya dibatasi sedikit sehingga rayonnya jadi banyak. Atau rayonnya sedikit tapi sekolahnya jadi banyak gitu. Dan waktu rayon itu memang ada sistem, ada beberapa kota yang sudah melibatkan swasta untuk masuk di rayonisasi. Nah, kemudian kenapa sih harus ada di tahun 2017 ya, itu pertama kali waktu itu menterinya Pak Muhajir itu pertama kali mengeluarkan kebijakan yang di dalamnya, kebijakan tentang PPDB yang di dalamnya ada jalur-jalur PPDB. Salah satunya adalah jalur zonasi. Jadi perlu saya tekankan juga karena zonasi itu hanya salah satu jalur di PPDB, sistem PPDB. Nah, untuk sistem PPDB yang melibatkan di dalamnya ada jalur zonasi ini,
itu sudah 6 kali mengalami perubahan. Mulai tahun 2017, diperbaiki 6 bulan kemudian, diperbaiki lagi di tahun 2018. Baru 6 bulan diperbaiki lagi di tahun 2018 yang sama. Di tahun 2019 satu kali lagi Pak Muhadjir. Jadi Pak Muhadjir ini menyesuaikan 4 kali peraturan menterinya. Nah, kemudian setelah ada Mas Nadiem, itu dirubah lagi satu kali di tahun 2019, kemudian karena ada COVID dan lain-lain, baru ada perbaikan atau penyesuaian itu di tahun 2021, dengan catatan ya bahwa episode di Merdeka Belajar, khususnya untuk penyiapan guru dan sekolah yang akan nanti menyangkut pada kurikulum, itu sudah dijalankan oleh Mas Nadiem. Nah, apa perbedaan antara secara umum, apa yang membedakan antara 5 peraturan menteri terkait sistem PPDB dengan 1 yang terakhir? 5 ini jelas-jelas bahwa memang sistem PPDB itu kalau dalam kebijakan pendidikan itu menyangkut 2 kebijakan. Jadi di dalam kebijakan pendidikan itu kan ada 4 ya. 1 tentang aksesibilitas atau kuantitas. Yang kedua tentang kualitas atau mutu. Yang ketiga tentang relevansi pendidikan, artinya dengan dunia nyata gitu ya. Kemudian yang keempat adalah mengenai efisiensi dan efektivitas. Nah, sistem PPDB ini itu mengambil 2 kebijakan ini, pasti akan menyoroti ini. Tapi di 5 peraturan menteri yang sebelumnya hanya masalah aksesibilitas layanan pendidikan. Bagaimana anak-anak itu tidak boleh ada yang tidak tertampung di sekolah. Begitu. Nah, kemudian baru di yang terakhir ini yang membedakan antara 2019 dengan 2021 adalah ditambahi dengan mutu, kualitas yang merata. Jadi di samping aksesibel juga kualitas. Kualitas ini tentu saja kalau kita bicara kualitas itu sudah diatur bertahap sekarang itu. Pentahapannya sampai tahun 2025 itu sudah ada, bahkan sampai tahun 2035. Ini tergantung lah nanti bagaimana kebijakan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan sistem PPDB itu sendiri? 1, bahwa dikeluarkannya sistem PPDB ini menginginkan adanya sistem yang berkeadilan, transparan, akuntabel gitu ya, bisa dipertanggungjawabkan dan seterusnya. Itu dulu yang kita ambil, itu dulu yang kita pegang. Jadi semuanya itu ditujukan untuk ya istilahnya cita-cita politis bangsa ya, bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini harus sistem PPDB ini harus begini. Nah, kemudian siapa yang dimaksud, ini juga penting, yang mengeluarkan itu kan bentuknya Permendikbud ya. Berarti kita bicara soal pemerintah pusat. Nah, yang namanya pemerintah pusat itu berarti tidak bisa dilepas dari kepala pemerintahan, dalam hal ini presiden. Jadi kalau kita mempermasalahkan permen itu jangan mempermasalahkan menterinya gitu. Kita harus mempermasalahkan karena tanpa persetujuan presiden tidak akan ada itu permen. Kemudian hal yang berikutnya yang paling penting juga bahwa kebijakan tingkat pusat ini, Permendikbud ini nomor 1 tahun 2021 itu tentang sistem PPDB yang terakhir ya, itu kan harus mengakomodasi seluruh wilayah negara Indonesia gitu ya, seluruhnya. Sehingga apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah secara teknis itu memberikan kebebasan, karena tidak mungkin satu aturan berlaku untuk semuanya, maka ada kebebasan bagi pemerintah daerah itu untuk menyesuaikan sistem PPDB ini di wilayahnya masing-masing. Karena ada yang tidak merata, ada yang cuma sedikit, ada yang dia punya daerah yang 3T, ada terluar, terdepan gitu ya, ini. Itu ada juga begitu. Nah, oleh karena itu, pesan penting dari permen ini adalah memberikan amanah kepada pemerintah daerah untuk mampu mengelola sistem PPDB melalui jalur-jalurnya itu dengan sebaik-baiknya, pedomannya tetap berkeadilan. Untuk siapa ya? Tentu saja untuk semua rakyat atau masyarakat, begitu. Bukan untuk salah satu.
permasalahan mungkin menjadi agak tergoreng-goreng sedikit ya, itu agak memanasnya karena ada yang menggoreng-goreng begitu. Tapi kalau saya melihat bahwa sistem PPDB ini ada dua sisi, memang sisi sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang pemerintah tentunya. Kalau pemerintah ini kan kebijakan harus mengakomodasi semua dengan kepentingan-kepentingan yang seperti itu. Sedangkan ada lagi di pihak sini adalah masyarakat. Quote to quote, masyarakat yang saya sebut ini pastinya orang tua lah ya, kalau dikecilkan masyarakat ini. Punya kepentingan atau persepsi sendiri terhadap sistem PPDB-nya. Nah, ini tergantung pemerintah daerah lagi. Mana yang mau digiring? Mau digiring ke arah kepentingan populer orang tua. Orang tua itu juga masih oknum lagi ya, masih tertentu lagi, tidak semua orang tua. Atau dia mau bersusah payah untuk menggiring persepsi masyarakat ke arah cita-cita nasional ini. Sehingga kalau disebut sekarang rame-rame, mumpung ini masih baru pilkada ya, semuanya ngaku, oh ini sejalan, pilihlah kami karena sejalan dengan pusat, sejalan dengan pusat. Nah, makanya tidak boleh ada daerah yang bertentangan dengan pusat dong seharusnya. Gitu ya. Nah, pada kenyataannya pemerintah daerah ini ada, meskipun saya tidak bisa mengatakan banyak atau sebagian besar ya, tapi ada pemerintah daerah yang memang tidak atau memutuskan hal yang berbeda dari ketentuan yang dari pemerintah pusat. Kalau mengenai ini dulu, mengenai garis besarnya dulu. Jadi memang sistem PPDB ini berlaku nasional yang secara teknis itu diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Mulai penentuan zonasinya, penentuan, tetapi kebebasan pemerintah daerah itu pun tidak boleh bertentangan dengan keinginan, kebutuhan ya pemerintah untuk mengangkat, memeratakan pendidikan ini, aksesibilitas pendidikan ini. Itu tidak boleh bertentangan seharusnya. Jadi itu harus dibaca sangat runtut ya. Kemudian hal-hal mana yang akan menjadi kewenangannya untuk juknis. Secara umum di dalam sistem PPDB yang diatur mulai tahun saya katakan sudah 6 kali berubah ini, ada 4 jalur PPDB. Dari sistem penerimaan peserta didik baru itu ada 4 jalur pendaftaran atau ikut gitu ya di sistem PPDB itu. Nah, jalur-jalur ini itu sudah disusun, harusnya dilaksanakan ya secara sesuai dengan susunan itu, bukan dilaksanakan brek bersama-sama. Tidak secara simultan. Mungkin pentahapan bisa, tapi pentahapan itu pentahapan kegiatan aktivitas pendaftarannya gitu. Jadi bukan pada jalur ini kapan di mana saja boleh gitu. Artinya diacak-acak begitu ya, diacak. Tapi secara logika aturan begitu itu memang sudah yang namanya A itu ya berarti syarat yang pertama, B kedua, C dan seterusnya. Nah, semuanya dilaksanakan. Ya dilaksanakan dan secara berurutan seperti itu gitu mestinya. Kalau namanya peraturan kan begitu. Masa misalnya begini, ada pasal 23 ayat 1, ayat 2, ayat 3, huruf A, B, C. Itu kan dilaksanakannya sesuai huruf A ini, huruf B ini, baru huruf C ini. Susunannya pun pasti sudah disesuaikan dengan itu. Jadi kalau ini istilahnya kalau ada aturan yang diputer-puter, kemudian tidak dilaksanakan sepenuhnya atau bahkan berlawanan, iya pastilah menimbulkan polemik, akhirnya menimbulkan keributan gitu, ketidaknyamanan di satu sisi. Di sisi lain mungkin tidak terlalu diuntungkan, tapi di sisi lain pasti ada yang dirugikan begitu. Nah, kalau dilaksanakan ya pastinya itu misalnya begini dilaksanakan tapi ada masalah, otomatis akan terdeteksi melalui instrumen yang sudah disediakan pemerintah. Sebenarnya kalau ada permasalahan, ada laporan gitu ya, sudah terdeteksi di sana gitu kan. Nah, tapi kalau dibolak-balik ya bagaimana cara membetulkannya gitu. Nah, kemudian lebih parah lagi kalau saya melihat ya, ketika pelaksana di bawah adalah pemerintah daerah, ini yang diserang pemerintah pusat.
penetapan zonasi dan aturan sistem PPDB ini yang tidak sesuai misalnya dengan peraturan, tapi yang diminta untuk dirubah, yang harus dihilangkan, yang harus artinya dikritisi begitu, itu adalah yang peraturannya lah. Bagaimana peraturan ini bisa dikritisi ketika tidak dilaksanakan sesuai dengan yang dia mau, gitu. Dari sini saja sudah tidak berkeadilan seharusnya. Ketika ini tidak berkeadilan, ya berkeadilan itu kan menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Ketika ini peraturan tidak ditempatkan di sesuatu, ketika terjadi keributan peraturan yang boleh cabut. Oke, nah di situ ada jalur PPDB, itu ada jalur yang pertama ini zonasi. Nah itu zonasi, ya sekarang pada diributkan. Kemudian yang kedua itu adalah jalur afirmasi. Ini sebenarnya kelihatannya malah diremehkan, padahal beban dari pemerintah daerah itu harusnya di sini. Harusnya selesai masalah afirmasi ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah jalur perpindahan tugas orang tua. Karena tidak bisa dipungkiri ya, pasti orang tua ada yang berpindah tugas, ini harus difasilitasi. Yang terakhir adalah jalur prestasi. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi ada prosentase. Ini banyak yang main-main di situ, tetapi seandainya main-mainnya tidak melanggar atau tidak bertentangan, ya tidak masalah. Untuk jalur zonasi, SD itu minimal 70% kuota. Banyak, minimal ya, minimalnya itu yang penting. Minimal 70% zonasi. Makanya kan tidak ada masalah, karena memang pemerintah daerah juga tidak pernah ngutik-ngutik masalah di SD kan. Jadi semua yang berdekatan ya pasti akan tertampung di situ, 70%. Bahkan ada di beberapa daerah, sekolah-sekolah negeri itu, tidak ada yang pendaftarnya memang kurang dari kuota. Artinya kuota itu masih tersisa banyak sekali. Gitu. Ya, ini kan juga evaluasi bagi pemerintah daerah bahwa mungkin penyebarannya itu tidak sesuai dengan, jadi banyak sekolah di daerah yang penduduknya tidak ada gitu. Misalnya sudah menjadi daerah bisnis biasanya ya, di pasar, di mall-mall atau di daerah di bisnis distrik begitu. Jadi minimal 70%. Kenapa saya juga bisa, kalau boleh usil mengira-ngira ya, kenapa pemerintah daerah kok jarang memperhatikan yang masalah SD gitu. Karena kan sudah tidak boleh pakai seleksi calistung ya. Jadi kayaknya malas banget gitu urusin, nggak usah diurusin deh gitu. Dan namanya juga anak SD, ini tampungan yang pertama, ya sudahlah gitu. Nah, kemudian untuk SMP bagaimana? SMP dan SMA itu minimal 50% zonasi. Minimal ya. Minimal. Artinya minimal itu pasti akan lebih. Nggak mungkin kurang gitu. Kecuali memang tadi di daerah. Cuman di dalam peraturan ini juga diakomodasi, masalah zonasi ini dikecualikan untuk daerah-daerah khusus, kemudian 3T, kemudian yang untuk sekolah-sekolah yang kerjasama dengan luar negeri, sekolah luar negeri, internasional dan sebagainya gitu dikecualikan. Tetapi menariknya bahwa di peraturan yang ini itu sudah berbeda dengan 5 yang sebelumnya, bahwa sekolah yang di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, kalau kita bisa singkat dengan swasta, itu sudah tidak lagi dikecualikan dalam zonasi. Dan bahkan di situ dijelaskan juga bahwa pemerintah daerah bisa melibatkan swasta itu dalam zonasi ini. Jangan malah dipolarisasi negeri swasta gitu. Kalau bisa malah dirangkul semuanya. Karena pemerintah saat ini, apalagi di tahun 2021, kalau dia membuat peraturan wali kota maupun bupati maupun gubernur, itu peraturan ini tidak lahir di ruang hampa yang tiba-tiba ada. Karena peraturan ini, sistem ini hadir itu sudah di tengah-tengah riuh rendahnya pertumbuhan sekolah swasta di mana-mana, madrasah di mana-mana, sekolah berasrama di mana-mana. Makanya untuk sekolah berasrama itu dikecualikan, memang tidak pakai sistem ini, gitu. Karena ya gimana kalau pakai zonasi kan nggak mungkin. Jadi itu juga sudah diakomodasi. Jadi seharusnya tidak ada lagi swasta berteriak karena tidak punya murid. Pemerintah juga berteriak karena kuota kurang, begitu ya. Nah, ketika sampai di
prosentase ini seharusnya ya itu yang harus diperhatikan. Jadi kenapa ribut? Mungkin prosentase tidak ditaati. Pemerintah daerah mungkin mengurangi, dari minimal itu masih dikurangi lagi. Gitu. Sudah minimal 50% tadi, masih dikurangin. Gitu. Ya mau korupsi juga jangan gitu-gitu amat lah. korupsi persentase ya. Nah, karena itu dikurangi ya iyalah timbul masalah. Anak saya nggak bisa sekolah, anak saya tidak tertampung, anak saya tidak bisa. Kalau ini kan yang paling berkeinginan, yang paling ngotot ya, oknum yang paling ngotot untuk zonasi dihilangkan itu adalah persepsi masyarakat tentang sekolah favorit itu, ingin anaknya sekolah favorit. Padahal kalau kita mau lihat, ini kan seperti omongan yang tidak ada jembatannya. Omongan A dengan omongan B ini nggak ada jembatannya. Kalaupun tidak ada jalur zonasi, seluruhnya prestasi, apa iya menjamin anaknya itu keterima di sekolah favorit? Gitu loh. Kan kuotanya juga tetap sekolah itu. Gitu. Jadi ini yang direbutkan apa sebenarnya? Gitu. Nah, di dalam peraturan itu juga dengan 50% itu minimal, kalaupun toh ternyata sebegitu banyaknya masyarakat di zonasi itu yang memang mendaftar dan sampai dengan kuota meluber, maka bisa diatur untuk ditempatkan ke sekolah lain dalam zona yang sama. Turunlah ke sekolah-sekolah yang lain, kan sama berarti sistemnya dengan yang sebelumnya, dengan pakai nilai-nilai. Ketika nilai-nilai juga yang kaya raya bimbelnya kok, gitu. Apakah sekolah mengklaim apa? Kemudian kebocoran-kebocoran, anak-anak diatur sedemikian rupa, kecurangan di mana-mana sama saja. Ini malah lebih membahayakan, karena yang dihantam adalah mental anak-anak dengan prestasi. Belum lagi anak-anak yang ditekan, stres dan lain sebagainya. Orang tua stres, kepala sekolah stres, guru stres, siswa stres gitu dengan adanya seleksi yang berbasis nilai. Kemudian ada sekolah buruk, ada sekolah baik. Ini kan sekarang alat untuk memburukkan sekolah dan membaikkan sekolah ini kan sudah dicabut. Sudah tidak ada lagi. Dan keinginannya memang semua sekolah harus kualitasnya standar, semuanya sama. Pemerataan, ya pemerataan guru, ya sekarang guru kalau sekolah favorit, berarti kan gurunya favorit juga. Nah pertanyaannya sebenarnya apa sih bedanya guru favorit dengan guru tidak favorit? Guru di sekolah favorit dengan yang tidak? Karena ya ini kalau pengalaman saya di beberapa wilayah ya itu justru yang terpencil ya, itu mempunyai dedikasi yang luar biasa loh. Gitu. Lebih bagus daripada yang di perkotaan yang apalagi yang konon di sekolah-sekolah yang katanya favorit. Gitu. Nah, baru kemudian jatuh ke jalur afirmasi. Jalur afirmasi sudah ditentukan dua. Satu yang tidak mampu secara ekonomi, yang kedua disabilitas. Saya lebih senang difabel ya daripada disabel, saya lebih senang mengatakan difabilitas. Nah, tapi kenyataannya jalur ini itu kok tidak pernah dihebohkan. Syukur, saya sangat bersyukur kalau memang sudah tidak ada di satu daerah itu yang tidak mampu gitu ya. Ya alhamdulillah berarti tidak ada yang difabel, alhamdulillah. Tapi kenyataannya difabel ini semakin banyak kok akibat COVID. Sekurang-kurangnya tidak bisa bicara, tidak bisa berhitung, tidak karena sudah korban COVID yang online itu ya. Itu ya pasti ada, difabel ini pasti ada. Nah ini larinya mereka kemana? Mendaftarnya kemana? Akhirnya pemerintah daerah menyiapkan, ya masuk aja ke sekolah inklusi. Padahal sudah tidak ada di dalam, kalau sekarang sudah dicanangkan benar ya tentang kurikulum merdeka, tidak ada sekolah yang tidak menerima gitu. Semua sekolah harus inklusif, harus bisa menerima, tidak boleh menolak gitu. Nah, ini afirmasi ini juga sebenarnya harus sangat dijamin oleh pemerintah. Jadi kalau di situ masih ada masyarakat miskin yang tidak bisa bersekolah atau malah terpaksa harus ke swasta, kan kalau swasta harus bayar malahan, kan aneh gitu. Harusnya kan dia full ke negeri harusnya. Nah, tapi ini kan tidak menjadi concern ya. Saya juga tidak tahu kenapa. Nah, minimalnya berapa? Untuk semua tingkat minimal 15%.
No, kalau di total SD misalnya 70 sama 15 berapa jadi? Sudah 85 ya. Nah, berarti kan sudah selesai sebenarnya urusan. Ya, selesai urusan. Yang ketiga adalah jalur perpindahan orang tua, perpindahan tugas. Nah, itu juga syaratnya banyak. Harus ada surat perpindahnya, harus macam-macam ya persyaratannya. Nah, ini maksimal, nah ini maksimal 5%. Maksimal 5%. Katakanlah tadi berapa? 85. Ini 5, masih sisa 10. Ya, 10%. Nah, baru yang terakhir ini jalur prestasi. Ada catatan yang sangat tebal. Jalur prestasi dibuka apabila masih ada kuota. Jelas tadi ada kuota ya Bu. Ya, kan kuotanya 10% dong kalau itunya masuk semua ya. Betul, 10%. Katakanlah di SMP dan SMA itu 50 ditambah 15, 65, ditambah 5, 70. Masih ada 30% gitu ya. Nah, tapi ada juga nih daerah yang akal-akalan gitu supaya nggak kena ini. Jadi jalur prestasi itu ini harusnya zonasi dulu. Kalau dilihat aturannya udah jelas ya, zonasi dulu beserta dengan afirmasi. Afirmasi ini boleh karena tadi tidak semua sekolah itu inklusi, maka afirmasi ini boleh zonanya di sini, tapi dia diantarkan, dijamin masuk ke sekolah lain di zona yang lain, antar zona yang menyelenggarakan sekolah inklusi. Itu masih boleh. Begitu juga dengan yang tidak mampu. Yang tidak mampu ini di daerahnya tidak ada zona, dia keluar dari zona, tidak dekat mana-mana. Nah, ini dia harus dijamin untuk disalurkan ke masuk ke zona tertentu. Karena ini kewajiban, karena minimal. Nah, sedangkan kalau perpindahan itu maksimal 5%. Itu pun kepindahan orang tua tetap mengikuti zonasi. Dipilih, diarahkan ke tempat yang terdekat dengan domisili orang tua yang pindah tadi. Jadi bukannya bebas memilih juga, tetap zonasi lagi gitu. Nah, artinya mohon maaf nih seandainya, mohon maaf sekali seandainya diinginkan, kita jangan, sekolah kita nggak maju-maju nanti kalau hanya menerima yang tidak mampu atau setengah-setengah. Yang pindah-pindah biasanya yang mampu-mampu. Boleh dong? Sebenarnya bisa-bisa saja. Asalkan bagaimana kita mengarahkan. Jadi ada kemungkinan kan, ada orang yang memang rumahnya di situ, domisili kan ada kemungkinan juga. Baru yang terakhir adalah kalau ada kuota, baru prestasi. Ya iyalah timbul masalah ketika prestasinya dinomor satukan, didulukan. Persaingan ini menjadi tidak terukur lagi berdasarkan apa. Padahal prestasi itu pun ada dua, akademik dan non-akademik. Katakanlah sisa 30%, berarti hanya 15% yang akademik dan 15% yang non-akademik. Kalau mau rata ya, saya ratakan. Yang akademik ini juga pakai rapot. Dan itu sudah jelas, dilarang ada tes kemampuan akademik, itu dilarang dalam seleksi PPDB yang manapun. Mau ke SD, mau ke SMP, mau ke SMA. Tidak dengan tes kemampuan akademik. Tes tertulis, itu juga tidak bisa. Nah terus untuk apa sekarang menyelenggarakan tes-tes bersama dengan alasan baku mutu gitu ya? Ini untuk kepentingan siapa sebenarnya? Karena hanya rapot. Kemudian agak ironi ya, ketika misal nih adalah saya temukan ya, ada dinas pendidikan itu yang malah meragukan kejujuran dari sekolah-sekolah itu dalam menerbitkan rapot. Katakanlah tidak jujur, tapi yang diakomodasikan hanya 15%. Jadi bagi anak-anak yang tidak tertampung di zonasi, tidak masuk golongan afirmasi dan perpindahan, bisa diberi kesempatan untuk jalur prestasi, asalkan tidak melalui tes kemampuan. Boleh rapot atau sertifikat. Nah, silahkan ditentukan sendiri. Nah, kalau kemudian masyarakat itu ribut, saya juga bingung ributnya di mana. Oh, saya akhirnya tidak bisa ke sekolah itu. Pertanyaannya, memangnya kalau tidak ada zonasi pasti bisa di sekolah itu? Kan belum tentu. Mau pakai nilai, menurut mereka nilai itu lebih fair. Bagaimana mungkin lebih fair ketika anak yang tidak mampu justru harus ke sekolah swasta, sesedikit apapun, seminimal apapun dia membayar.
Dan sekolah swasta juga bagaimana? Harus menerima, harus punya murid. Terus muridnya itu tidak mampu semua. Terus sekolah swasta disuruh berkualitas. Dari mana? Gitu. Ini kan terus aja nanti kalau tidak pasti hal-hal ini sudah diperhitungkan, makanya itu peraturan sebenarnya bagus sekali dan sangat lengkap untuk mengakomodasi semua kepentingan. Asalkan Dilaksanakan betul. Nah, ini gara-garanya diputar, persentasenya dikorup ya, kemudian dengan alasan macam-macam. Ada wajib harus ikut prestasi dulu misalnya, nilai-nilainya itu juga berdasarkan nilai rapot. Kemudian ketika kalau kuota itu misalnya katakanlah 30%, itu nilai diurut nilai misalnya ya. Tapi karena yang daftar ke situ nilainya masih cukup bagus, akhirnya menggiurkan juga bagi sekolah ini untuk menolak, ditambah kuotanya. Ya gitu lah. Misalnya gini, 30%. Dia misalnya katakanlah jumlah peserta didik barunya itu kuota pagu di sekolah itu katakanlah berapa sih, 300 lah ya, 300. Berarti 30%-nya sekitar 90. Nah, 90 itu ternyata karena itu konon katanya ini apa namanya favorit. Semuanya orang pingin di situ. Orang tua itu pengen mengelompokkan anak-anaknya ke dalam kelompok anak pinter gitu ya. Nggak tahu apakah dia bisa pinter beneran apa enggak. Akhirnya masuklah ke situ. Kemudian setelah diurut rapot, ternyata sampai dengan 120, ini nilainya masih 9. Sayang dong kalau dibuang, akhirnya tambah kuota. Tambah kuotanya. Nah, zonasinya kan semakin sedikit. Belum lagi afirmasi. Ini anak-anak yang tidak mampu bagaimana ini? Tidak mampu berangkat karena tidak punya ongkos, tidak mampu membeli buku lah, tidak mampu ini, tidak mampu itu. Terus bagaimana? Iuran saja mungkin hanya beberapa belas ribu aja sudah tidak mampu ya, karena orang tuanya juga begini. Nah, ini kan harus ditampung di grade. Kalau perlu bikin di sekolah mengakses mereka supaya mereka bisa datang. Dihabiskan oleh jalur prestasi. Gitu. Iya. Nah, memang itu Bu, polemiknya di masyarakat itu jadi banyak yang sampai ada wali siswa itu yang mengukur jarak rumah ke sekolah. Ya. Banyak yang daerah situ, anak-anak yang tinggal di situ, yang jelas orang tuanya tinggal di dekat sekolah itu, malah tidak terima dari jalur zonasi, dan wali siswa itu mengira bahwa berpendapat bahwa sekolah memang ada main di sini gitu, ada kok ini yang jauh malah diterima, yang dekat malah nggak diterima, jadi berbondong-bondong ke sekolah itu ada yang seperti itu Ibu. Jadi, ya karena yang diterima jauh itu lewat jalur prestasi dulu, jadi menghabiskan kuota sekolah. Jadi yang dekat itu malah tidak dapat. Tapi ada juga yang begini, anak saya pintar malah nggak bisa sekolah di mana-mana. Kan ada yang begitu. Lah, selain jalur zonasi, selain jalur wilayah tadi zonasi, maka yang afirmasi, terus perpindahan tugas masih bisa pakai zonasi ya, semuanya masih. Nah, untuk yang jalur prestasi ini kan bisa lintas sebenarnya, lintas zona. Jadi kalau dia tidak kumanan gitu ya di zonanya dia, ya dia bisa agak jauh. Dengan berbekal prestasi tadi, nilai rapot ataupun sertifikat untuk prestasi non akademik, kemudian dia cari sekolah-sekolah yang bisa menerima anak itu gitu. Begitu. Jadi semua itu ada salurannya sebenarnya. Nah, ketika tidak tertampung sama sekali, maka kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan ini kemana? Nah, terus gini, kenapa kok ada yang tidak komanan sekolah? Ya karena polarisasi tadi, seolah-olah zonasi itu hanya milik negeri saja. Gitu loh. Swasta tidak. Nah, alasannya masyarakat, swasta mahal. Siapa yang bilang? Bahkan swasta itu lebih miskin daripada negeri. Ayo, kalau kita mau jujur, di negeri juga nggak free, nggak gratis-gratis amat. Ya walaupun ada ancaman tidak boleh beli buku, tidak boleh beli kudung, tidak boleh beli apa, karena itu dari termasuk korupsi, pungli dan seterusnya. Ya tapi uang-uang yang lain masih ada. Pembangunan musola lah, beli karpetnya musola lah. Masih ada ya, gitu. Iyalah, ada yang untuk project lah, ada yang untuk inilah, ada saja sebenarnya. Pembangunan kamar mandi, apalah semuanya gitu, walaupun itu negeri.
Pasti ada seperti itu. Artinya kalau dikatakan free itu ya tidak free-free banget. Sedangkan yang anak-anak tidak mampu, yang jauh jaraknya tidak ada itu harus ke sekolah swasta dengan segala konsekuensinya. Sebenarnya tidak perlu saya mengusulkan walaupun saya pengen banget mengusulkan gitu ya. Karena di peraturan itu sebenarnya kalau dibaca betul, kalau literasi pemerintah daerah ini benar gitu ya. Gitu. Maka di situ sudah diterangkan bahwa swasta dan negeri itu, karena sekarang swasta tidak dikecualikan untuk sistem PPDB jalur yang 4 jalur tadi. Saya nggak mau jalur zonasi lah, jalurnya 4 gitu ya. Karena nanti zonasinya dihilangkan semua dong, karena itu dalam satu peraturan. Nah, di situ swasta itu boleh dilibatkan. Jadi kalau teknisnya, saya bukan ngajarin pemerintah daerah ya, mohon maaf ini para bapak, ibu pemerintah daerah nih, wali kota, gubernur dan seterusnya, bupati. Swasta itu dihitung sekalian gitu. Berapa sih jumlah bangku sehingga total jumlah bangku itu kita tahu swasta dan negeri berapa. Ada memang diminta jumlah pagu swasta itu, tapi nggak diapa-apakan. Dihitung aja enggak? Ya suruh mencantumkan gitu aja. Supaya ketahuan pagunya sekian, masuk sekian. Terus apa? Oh, swasta ini kekurangan murid karena jelek kualitasnya gitu. Ya enggak lah. Nggak bisa begitu, iya. Kalau ini jadikan satu, kan tapi swasta ada yang mahal, ada yang begini. Pemerintah daerah boleh mengatur, memaksa bahkan sekolah swasta untuk memberikan 1 rombel atau 2 rombel yang free. Kalau memang dia mahal, sedangkan kepentingan pendidikan itu sama aja, dan itu nirlaba, pasti bisa dong dia subsidi silang. Gitu. Untuk anak-anak. Sehingga anak-anak bisa free. Katakanlah dia hanya bisa membantu, tidak bisa free sepenuhnya. Kurangnya berapa sih? Pemerintah daerah bisa menjamin gitu ya, membayari lah. Ini dibiayai oleh pemerintah. Untuk satu rombel saja. Gitu. Dia punya 4 rombel nih. 1 rombel aja. Gitu. Itu dibiayai oleh pemerintah full. Misalnya begitu. Akhirnya terjadi pemerataan ya Bu ya. Pemerataan, dan pemerintah juga tidak perlu memikirkan untuk bangun sekolah baru yang itu memang banyak biaya. Biaya sekolahnya, tanahnya, gedungnya membangun. Ini udah proyek lagi ya. Saya quote-quote deh, saya nggak mau ngomong, semua orang jujur ya. Proyek ini nggak ada netesnya misalnya, oke. Kemudian belum membayar gurunya, penambahan guru dan sebagainya. Ini otomatis membebani APBD dan seterusnya. Nah, lalu kalau memang sudah bisa diajak bersama-sama itu swasta, kita sudah tahu kuotanya berapa, maka ya dipastikan tidak ada anak yang tidak bisa bersekolah. Tidak ada anak yang tidak bisa bersekolah. Semuanya, betul. Nah, kemudian di dalam peraturan ini, karena memang mungkin praktek-praktek sebelumnya kan begini, peraturan itu dirubah karena ada sesuatu kan, devaluasi. Peraturan yang terbaru ini jelas-jelas menyatakan, itu eksplisit tidak membutuhkan interpretasi apapun, cukup dibaca gamblang, bahwa pemerintah daerah dilarang menambah rombel apabila kuotanya muntah, meledak. Nggak boleh, jelas. Yang kedua, tidak boleh atau dilarang menambah ruang kelas baru. Nah ini malah nambah sekolah. Padahal di wilayahnya itu ada sekolah yang tidak punya murid. Bagaimana ini ditambah? Bukankah tadi sudah saya katakan pemerintah daerah itu tidak ujuk-ujuk mentang-mentang dia udah menang pemilu gitu ya, pilkada, tumbuh di ruang hampa, bahwa seolah-olah yang dia pikirkan di hadapan matanya itu hanya ada sekolah negeri. Sekolah swasta itu tidak ada. Padahal kontribusi sekolah swasta ini sudah luar biasa. Mereka, orang memikir honorer, diangkat, P3K apa segala macam. Nah yang di swasta bagaimana? Mereka mau berkorban untuk anak-anak didiknya. Bahkan banyak dari guru-guru ini memotivasi pakai uang mereka sendiri. Banyak ini terjadi. Sudahlah itu bayarannya hanya beratus-ratus ribu, masih lagi memotivasi belikan permen, belikan buku tulis untuk motivasi anak-anaknya. Gitu. Nah ini
Siapa yang harus, apakah ini tidak memberikan kontribusi? Belum lagi kalau kita bilang banyak lomba dimenangkan oleh swasta, banyak ini. Ya kecuali kalau lombanya hanya khusus swasta boleh ikut tapi pemenangnya negeri misalnya, ya nggak tahu lagi ya. Gitu. Mungkin ini artinya swasta ini punya peran yang tidak bisa kecil sebenarnya dalam membangun mereka. Apalagi begini, kalau kita mau jujur, yang punya program pelatihan guru secara teratur periodik itu pasti swasta. Kalau negeri kan nunggu. Ya betul. Punya guru 100 di sekolah itu. Memangnya iya 100 itu setiap tahun akan dilatih, akan ada pelatihan. Pasti guru itu lagi. Yang tua menyerahkan ke yang muda. Nah, gitu kan, perwakilan. Karena yang muda ini dengan dipuji-puji karena masih banyak ide, yang tua masih fresh, yang tua amplopan tinggal berapa, itu kan udah biasa. Gitu. Nah, ini perlu, jadi namanya pemerataan itu betul-betul kualitas bisa merata. Nah, kemudian kalau mau saya simpulkan berarti untuk zonasi peraturan menteri ini, itu yang paling harus mau repot adalah pemerintah daerah memang. Ya masa untuk pembangunan manusia pemerintah daerah tidak serius? Ayo dong pemerintah daerah turun langsung, ukur data pasti, di data Anda punya waktu 1 tahun untuk mengevaluasi yang sebelumnya. Data persis berapa sih jumlah anak usia sekolah di wilayah ini, di wilayah ini. Berapa sih daya tampung TK, SD, SMP, SMA di wilayah Anda? Kalaupun tidak, di peraturan ini sekali lagi sudah dibuka juga jalan. Tidak hanya swasta negeri yang berkolaborasi, antar pemerintah daerah. Sehingga yang ada di wilayah perbatasan, kabupaten enggak, kabupaten belum, kota ditolak, ya kan? Ini ada solusi. Gitu. Sepanjang masih dalam zona, ya misalnya radius berapa, masih dalam situ, oke silahkan ditampung. Pindah dari kabupaten ke kota gitu. Ini bisa jadi solusi ini. Ya, dan itu nggak usah jauh-jauh, literasi aja, baca itu peraturannya dan tolong itu dilaksanakan. Tolong. Betul. Perbatasan ini kasihan. Kadang-kadang ada satu kecamatan di kabupaten mana gitu ya, di mana itu hanya punya 1 SMP dan 1 SMA negeri. Bayangkan, penduduknya segitu banyak, kalau tidak melibatkan perguruan swasta, bagaimana? Mau membangun, beban APBD, gitu ya. Dan apalagi kalau di Jawa Timur untuk SMA nggak boleh membangun baru ini. Ada aneh-aneh juga ini peraturan gubernur ini ya. Di Jawa Timur nggak boleh ada SMA baru misalnya. SMA baru boleh tapi yang harus berasrama, yang harus begini-begini. Membutuhkan dana yang besar juga. Padahal yang tidak tertampung itu adalah yang kecil-kecil yang tidak akan mampu masuk asrama. Gitu. Dan tidak perlu masuk asrama, orang di wilayahnya aja banyak yang tidak tertampung. Gitu. Oh nanti ada SMK, kan nggak semuanya anak juga pengen kerja. Kenapa harus dipaksa hanya disediakan SMK saja di mana-mana? Ada anak yang, dan mereka berhak untuk mencita-citakan punya, tidak hanya terampil otot gitu ya, blue collar, tapi juga bisa memiliki kemampuan intelektualitas yang bagus ya, kemudian dari white collar, dari untuk pekerjaan itu di jenjang karir yang lebih bagus gitu kan. Jadi intinya Miss X dan Miss Y ini ya, zonasi itu sesimpel itu. Sesimpel apa? Ikuti aturan Permendikbud 1 2021. Setuju. Sudah. Untuk pemerintah daerahnya. Betul. Ya, makanya saya himbau lah ya para bapak ibu, ini mumpung masih baru nih, dan saya juga jarang ya ada kampanye pemerintah kepala daerah gitu ya, itu yang menjanjikan pemerataan pendidikan. Enggak, semuanya itu bangun sekolah baru gitu ya. Ini belum rata di daerahnya itu. Menurut saya termasuk pemerintah yang tidak bagus juga governance-nya ketika ada sekolah yang masih tidak dapat murid. Itu nggak bisa seharusnya. Terus dia mau bangga-banggaan apa? Oh bikin sekolah khusus atlet, sekolah khusus ini, sekolah khusus itu. Memangnya sudah ada ininya ya, sudah ada sistemnya gitu. Kalau memang
Ini kan akhirnya project lagi. Daripada seperti itu, selesaikan dulu nih. Yang tidak mampu dipastikan, yang difabel, yang tidak itu dipastikan. Kemudian uangnya untuk apa sih sebenarnya? Yang difabel itu kan tidak bisa disamakan pendidikannya dengan yang lain. Kalau kenapa sekolah nggak suka menerima atau rame-rame menolak anak disabilitas ya? Karena memang tidak ada perbedaan dengan sekolah yang lain. Bosnya sama, semuanya sama. Apa membedakan? Nah, inilah makanya disalurkan daripada susah-susah bikin sekolah baru. Kalau memang punya uang, fasilitas sekolah untuk inklusi ini ditambah, gurunya yang khusus, terapis ada, fasilitas sarana terapi juga ada. Ini kan tetap rakyatnya. Disabilitas ini kan bukan untuk dibuang. Ya cuman mungkin karena ada di daerah-daerah tertentu itu yang memang sudah kebiasaan masyarakat dimanjakan dengan ini anaknya pinter harus di sini dikelompokkan gitu di sekolah ini gitu ya. Kemudian yang lain buang-buang aja, terus dites. Ada kelemahan sedikit sudah nggak boleh gitu ya, nilainya kurang 0,1 aja nggak diterima misalnya. Orang sudah dibiasakan dimanjakan dengan yang utama mindsetnya itu adalah pinter itu adalah nilai, pinter itu adalah menjawab beberapa soal yang dibuat oleh, ya saya nggak tahu siapa pembuat soalnya, hanya menjawab soal-soal dari orang-orang yang saya tidak tahu juga kualitas membuat soalnya seperti apa gitu. Nah ini sudah membuat anak-anak itu ini ya dikelompok-kelompokkan gitu, sehingga masalah pemerataan ini menjadi problem. Tapi sekali lagi kalau saya percaya bahwa sekeras-kerasnya orang berbicara tetap oknum lah Bu. Wali murid itu yang protes, yang ini ya yang merasa ingin itu tadi, tidak mau ingin. Artinya tidak mau ada aturan, tidak mau ada. Ya, dan guru-guru juga mungkin masih pengen gampang lah ngajarin gitu ya, di zona aman, jadi nggak usah macem-macem, anak sudah bisa belajar sendiri, dikasih HP, akses materi sendiri gitu. Betul, belum lagi nanti kalau mungkin di episode berikutnya kita menarik juga untuk wajib belajar 9 tahun, 12 tahun, 13 tahun ini seperti apa juga sepertinya menarik, karena ini saling Iya. Nah itu tentang aturannya dulu, mungkin ada kasus-kasus. Iya. Terima kasih Bu Dia yang tadi disampaikan panjang lebar kaitannya dengan salah satu PPDB yaitu melalui zonasi. Nah ini saya dengar kalau dilaksanakan betul-betul oleh pemerintah daerah khususnya ya, yang mengelola tentang PPDB, terutama yang banyak polemik terjadi PPDB di SMP ini yang saya dengarkan sebagai ini isu-isu di masyarakat ini kaitannya yang lagi viral ini. Masyarakat ini menganggap dengan adanya zonasi ini anak jadi hanya malas belajar. Orang tua itu masih ya itu tadi berkepikiran bahwa dulu itu ada tes itu menganggap tahu kemampuan anak sampai di mana, padahal kemampuan anak ini tidak hanya diukur dari kemampuan kependidikan aja, tapi non akademik itu juga sebuah prestasi juga. Ini bagaimana? Oke, ini sebenarnya agak ini juga ya, agak rumit juga gitu, karena banyak hal yang akan harus dilibatkan di situ. Tapi yang jelas begini, mungkin satu yang perlu kita kawal bersama-sama adalah definisi tentang anak pintar itu seperti apa dulu. Itu penting. Kalau kemudian anak pintar itu hanya diukur konon katanya dengan nilai, kalau saya sendiri saya tetap akan mempertanyakan, nilai ini kan menjawab soal. Soal itu dibuat oleh seseorang. Siapa yang akan menjamin kualitas dari pembuat soalnya? Gitu. Nah, kemudian misalnya ada ukuran misalnya. Orang ribut masalah ukuran ujian nasional. Ada yang baku mutu lah apalah gitu ya, ujian baku mutu atau apa begitu. Tapi kemudian mereka mempermasalahkan lagi PISA. Gara-gara nggak ada ini nih PISA-nya juga anak kita. Padahal PISA itu penalaran isinya, literasi dan numerasi, dan kita sudah mengarah ke situ. Cuman kan baru PISA itu 4 tahun sekali. Yang terakhir tahun 22, sebelumnya tahun 2018. Orang menyalahkan lagi tentang
kurikulumnya itu dengan menghilangkan ujian, tidak ada seleksi-seleksi seperti inilah. Ya kan baru 2022. Zonasi ini baru ada tahun 2021. Iya. PISA ini, kurikulum merdeka itu dicanangkan setelah PISA keluar nilainya. Dan PISA itu kan untuk anak umur 15 tahun. Untuk SMA, PISA itu Iya. paling enggak kelas 2 ya, atau Iya, kelas 1 atau kelas 2 SMA, atau SMP lah, SMP kelas 9 gitu ya. Itu PISA. Nah, berarti kan dia sudah mengalami pentahapan ini selama ini. Ketika PISA turun lah, iyalah di tahun 2002 PISA turun, kan online 2 tahun. Gimana bisa turun? Gitu loh. Padahal nilai memang turun, tapi peringkat kita itu naik sebenarnya. Jadi kalau membaca PISA, oke lah, nanti kapan-kapan kita punya episode sendiri ya tentang terukur. Nah, kalau yang tadi menjawab Miss Y tentang orang itu, wali murid itu ingin anaknya belajar gitu loh ya, supaya nanti kelihatan pinter. Lah, berarti selama ini apa nggak belajar? Pertanyaannya. Ya, selama ini kan dia sudah belajar banyak. Hanya saja karena ukurannya itu ditetapkan hanya sekecil itu, ya kan tidak semua anak akan sukses di masalah matematika. Belum lagi gurunya ngajarnya piye. Kemudian buku yang dipakai, soal-soal yang dipakai itu seperti apa. Banyak faktor yang menyebabkan anak itu. Kemudian dia tidak kenal yang membuat soal ini juga siapa. Dasar dia membuat soal seperti itu juga apa. Kisi-kisi tidak pernah diberikan, gitu kan, tiba-tiba ada ujian. Jadi, dan apakah orang tua itu lebih rela anak-anak itu belajar hanya untuk mengejar zonasi, prestasi atau apapun yang enggak tentu juga dia akan masuk di situ. Ada sekolah favorit 3 misalnya atau 4. Kemudian daya tampungnya hanya segitu. Anaknya tidak mampu di situ. Padahal dia sudah membuang waktu 3 tahun atau 6 tahun kalau yang di SD mau ke SMP. Untuk mempelajari hanya beberapa mata pelajaran yang ternyata di-prank sama yang membuat soal. Yang membuat soalnya iseng gitu ya, atau pakai chat GPT dia, atau pakai apa gitu ya. Nah, padahal yang kita arahkan, dan ini sudah terlaksana untuk AN sekarang ya, untuk AKM itu memang penalaran. Tapi kan harus panjang, nanti kita lihatlah 2022 berarti nanti ada 2026, asalkan konsisten. Sekali lagi pemerintah daerah tolong sekali gitu ya, bahwa ini konsisten, arahnya diperkuat pada literasi dan numerasi, tidak ada lagi ujian-ujian ukuran baku mutu dengan kemampuan akademik beberapa mata pelajaran, dengan soal-soal begitu yang tidak ada penalarannya. Ini insya Allah PISA kita juga akan, nah kalau PISA tahun 2026 berarti anak itu sekarang sekitar kelas 5 sekarang ini yang akan dipisahkan 4 tahun lagi, gitu, kelas 5 SD. Nah, yang sudah dapat AKM sekarang kan, nanti sudah dapat AKM. Kita lihat hasilnya dengan kurikulum yang baru ya, dengan penalaran. Apakah nilai baru bisa dibandingkan? Orang kurikulumnya belum ada udah dituduh bertanggung jawab pada PISA yang sudah lewat pandemi bahkan. Nah, kenapa begitu? Boleh iseng nggak saya bilang? Ya inilah hasil dari orang-orang tua yang berpikir seperti ini, masyarakat yang berpendapat seperti ini adalah hasil dari seleksi tadi, dengan urutan nilai tadi. Paling seneng itu kan Iya, padahal ketika kita lihat ya dengan zonasi, apa sih ini kalau ngomongan yang lebih lebar ya, dari sisi transportasi dengan ada zonasi, anak-anak itu naik ke sekolah naik sepeda, pancal atau jalan kaki, Bu. Polusi dikurangi, uang saku uang transport terkurangi, sehingga belanja kemampuan untuk betul. Orang tua juga, oh jam segini anaknya pulang, oh jam segini anaknya pulang, jarak hanya 1 kilo, 2 kilo paling jauh gitu ya. Itu sangat. Kemudian anak-anak ini berbahagia, kenapa? Kan temennya deket-deket. Itu teman main bareng gitu. Nggak kemudian dari antah berantah, apalagi dengan sosial yang sudah berbeda. Masuk di negeri bawa Mercy, bawa apa Pajero, gimana ceritanya? Yang lainnya naik sepeda pancal, bener. Memang harus pemerataan. Jadi ya makanya kalau ingin ke ini ingin meratakan ya memang harus betul-betul berupaya maksimal pemerintah daerah. Jangan malas untuk ngukur radius, cuman kan tinggal buka Google sebenarnya ya. Di radius ini saya berapa. Nah, di daerah ini penduduk saya ada berapa betul yang belum tertampung. Anak sekolah masuk SD berapa? SD yang enggak tertampung di SMP berapa? Berapa swasta yang ada di situ berapa? Nah, kalau swasta mungkin bisa lintas untuk membantu zona yang di lain tempat itu bisa diarahkan ke sini.
Ya di mana sih sebenarnya kesulitannya? Kalau cuma sekedar gengsi anak saya penting pinter, oh anak saya harus ke favorit ini, nanti ke favorit ini lanjutannya di SMA supaya bisa ke universitas ini. Kalau nggak ada bimbel jujur deh, bisa apa nggak? Kalau nggak pakai bimbel jujur deh, bisa apa nggak nembus universitas ya kalau kita ngomongnya gitu. Nah untuk apa kemudian dan anak-anak toh nanti akan belajar dari awal lagi sebenarnya di universitas. Jadi yang harus dikuatkan tuh sebenarnya dengan dia jalan kaki, dia mempelajari lingkungannya gampang tuh cari untuk bahan project juga gampang, kontekstualisasi juga gampang. Dia tahu untuk apa sih saya belajar ini karena di lingkungan saya begini, di lingkungan yang banyak ternak ayamnya misalnya dia juga akan mempelajari itu. Kan beda daerah yang ada ternak ayam sama ternak ikan misalnya. Kan beda pasti. Ya, Nah, itu. sebenarnya dengan zonasi itu banyak Hmm, diuntungkan. sangat diuntungkan. Dengan pembelajaran itu benar-benar di lingkungan Iya. itu. Kalau yang sekolahnya zona kebun teh gitu ya ngomongin soal teh dong. Kebun apel ya dengan apel. Kontekstualnya itu lebih anak-anak ini akan betul. Nah, tapi kalau orang tua universitas gitu, ya bimbel aja lah. Dimanapun sekolahnya bimbel aja lah. Gitu kan. Tanpa bimbel nggak bisa, sefavorit apapun nggak ada. Gitu. Terima kasih Bu Dia. Sama-sama Miss Y, Miss X. Mudah-mudahan Mudah-mudahan juga bagi yang lain juga bermanfaat. Ya. Juga terbuka Yang jelas wawasan tentang zonasi ini. iya, ayah bunda, ya orang tua saya himbau juga bahwa anak ini luar biasa, anak ini jangan di kelompok-kelompokan kecil gitu ya. Favorit berarti dengan anak-anak ini kenapa? Karena begini, yang menjadi concern pemerintah pusat sebenarnya kementerian itu ada 3 dosa itu tadi ya. Yang ini merata di semua sekolah, favorit atau tidak favorit, mahal atau tidak mahal, berbasis agama atau tidak berbasis agama, ada 3. Perundungan, kekerasan seksual, intoleransi. Nah, harusnya ini yang menjadi concern kita bersama, gitu. Karena ini pasti akan keluar menimpa siapa saja di sekolah yang manapun juga, sehingga kita fokus tidak pada hanya nilai-nilai yang membuat anak-anak itu stres juga karena dipaksa nilai begitu. Nggak enak loh anak dianggap bodoh gitu ya, dianggap gagal, orang tuanya jadi ngempet untuk tidak membanggakan anaknya gara-gara nilainya kurang misalnya atau tidak bisa sekolah di situ gitu. Padahal ya semuanya itu bisa sama. Yang kedua, pemerintah daerah tolong ikuti saja, semuanya sudah diatur dengan rapi, tidak bahkan di peraturan ini sudah sangat gamblang, tidak ada perlu interpretasi apapun, ditaati saja, diikuti saja demi untuk membantu Bapak Ibu Kepala Daerah juga di wilayahnya masing-masing. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Terima kasih, mudah-mudahan ya juga sehat selalu. Amin.